Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan SPD. Nomor induk mahasiswa 251-600-807. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan keempat tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 7 MTS 2152 dengan materi memahami keragaman di Indonesia dengan model pembelajaran problem-based learning PBL. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kemarin? Alhamdulillah baik. Siapa yang tidak tebal kemarin? Orang yang kemarin ya semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini tentang materi memahami keragaman di Indonesia, sebaiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dengan materi, semua bersiap? Siap. Semangat? Semangat. Untuk memastikan kalian semangat dan kesiapan, coba untuk berdiri dulu ya. Untuk ngecek kesiapannya. Ya, tadinya belum dimasukin, coba dimasukin dulu. Ketika ada sampah di belah kanan, belah kiri kalian atau di bawah meja kursi, silakan untuk dibersihkan, untuk diambil dulu. Nanti istirahat kalian dua. Ya, siap semua sudah? Siap. Ya, silakan untuk duduk kembali. Kita untuk mengecek kehadirannya dulu ya. Nah, tahu ada yang tidak sekolah hari ini. Tuh. Adi Tianca, Den Genta, Dika Amanda, Rehan, Nur Aprilia, Rizka, Muhammad Nur Fadi, Muhammad Abdullah, Muhammad Maria Maulana,
Randy, Oktaviani, Neng Novi Amelia, Ira Ayu, Regina, Rehan Ramadan, Reza Aprianda, Andini, Siti Aulia, Ripi, dan Wulan Hari. Oke, ini sekolah semua ya. Regina kemarin dia sekolah. Iya, dia sangat pentingan ya. Lalu kita mulai ke materi memahami keragaman di Indonesia. Bapak ingin menambah semangat kalian biar tambah konsentrasi. Kita akan mengadakan tepuk cinta dulu. Nah, tepuk cinta ya. Cinta itu cinta buta. Nah, silakan untuk berdiri dulu. Tepuk cinta. Ya dulu ya. Bapak akan mengajarkan kalian dulu ya. Lihat dulu. Jadi tepuk 3 kali bilang cinta cil. Tepuk 3 kali bilang cinta sedang. Tepuk 3 kali bilang cinta sedang. Yang terakhir tepuk 3 kali cinta. Nah, bisa? Nah, silakan mulai ya. 1, 2, 3. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta Bapak. Satu kali lagi ya, biar tambah semangat, konsentrasinya bertambah. Siap? Ayo, silakan. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta Bapak. Terima kasih. Mungkin kemarin kalian sudah belajar tentang norma. Lihat, perhatikan gambar berikut. Perhatikan. Gambar di atas menggambarkan tentang apa? Gambar apa? Tentang? Nah, terus? Yang apa? Sopan? Santun. Terus? Adab kepada orang? Nah, apa itu norma? Kita kemarin kan membahas norma. Apa itu norma? Masih ingat? Saya masih ingat? Ya? Apa? Norma adalah kaidah atau aturan yang menjadi pedoman bertingkah laku di masyarakat. Yang ketiga, macam-macam norma. Apa saja norma itu? Macam-macam norma itu apa saja? Norma agama, ya. Norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan. Kalian memahami materi yang kemarin sudah lewat. Kita akan membahas materi tentang memahami keragaman di Indonesia.
Indonesia. Gambar apa? Gambar tentang apa dibaca? Gambar. Terus yang kedua, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda tapi satu tujuan. Berbeda tapi satu tujuan. Bagaimana sikap kita jika memiliki teman yang berbeda agama atau budaya? Saling membantu. Saling membantu, saling menghargai. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara yang beragam? Merupakan negara kepulauan. Bagus. Nah, belum kita membahas materi tentang keragaman di Indonesia, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kalian mempelajari materi memahami keragaman di Indonesia itu, inilah ada 5 pembelajaran tadi yang diharapkan mampu. 1. Menjelaskan pengertian keragaman dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. 1. Yang kedua, melalui diskusi kelompok. Nah, nanti ya kita bahas dalam pembentukan diskusi kelompok. Terus yang ketiga, menjelaskan contoh keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa menjelaskan contoh ya keragamannya. Terus yang keempat, menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, perbedaan, ada perbedaan suku, perbedaan apa lagi? Ya, agama. Nah, terus yang kelima, menyimpulkan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Jadi kalian itu harus mampu, ya, diharapkan mampu 5 aspek ini. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita memahami keragaman di Indonesia. Kesepakatan kelas. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini, ya, kalian itu ada tata tertibnya atau kesepakatan kelas. Mendengarkan dengan baik saat guru atau teman berbicara. Ya. Terus yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Setiap siswa berhak untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, tidak menggunakan ponsel selama pembelajaran. Ya, di sini apalagi dilarang ya, tidak membawa ponsel ketika pembelajaran, kecuali pembelajaran yang berkaitan dengan TIK, gitu ya. Terus yang keempat, berbicara dengan sopan. Nah, gunakan bahasa yang baik dan sopan ketika berkomunikasi. Yang kelima, mengerjakan tugas dengan disiplin. Setiap siswa diharapkan menjaga tugas tepat waktu sesuai dengan instruksi, apalagi nanti di kerja kelompok ya. Jadi harus tepat waktu. Sebelum mulai ke materi, Bapak akan coba dulu pretest di awal pembelajaran. Jadi awal pembelajaran itu dicoba dulu sampai mana kemampuan kalian tentang memahami keragaman di Indonesia. Ini pretest untuk per individu ya, orangan.
tentang memahami keragaman di Indonesia. Ya, nanti dikumpulkannya bersama kuas tes terakhir. Tuh, ya. Nah, kita masuk ke kegiatan intinya. Di sini nanti kalian disajikan kasus masalah tentang keragaman di Indonesia. Jadi perhatikan gambarnya. Nanti kalian dibagi kelompok dalam 5 kelompok ya. Tuh. Yang pertama kasus masalah tentang gender. Apa itu gender? Yang kedua tentang suku. Yang ketiga agama. Yang keempat budaya. Dan yang kelima adalah ras antar golongan dan antar golongan. Oh, ini kasus-kasusnya ya ini. Nah, yang barusan kasusnya yang kedua yang sekarang adalah materinya. Nah, Bapak menampilkan materi tentang memahami keragaman di Indonesia. Kalian simak, siapkan pikirannya, fokus terlebih dahulu ya. Dan materi pembelajaran ini. Ya, untuk kuliah materinya, simak materinya. Kita membahas rangkuman materi PPKN kelas 7 bab 4, yaitu tentang kebinekaan Indonesia. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan keragaman gender. Keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin untuk perempuan dan laki-laki. Keragaman gender bisa dilihat dari aspek fisiologi dan sudut pandang antropologi. Nah, setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, antara lain membentuk Komisi Nasional Perempuan, membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keterwakilan 30% perempuan di DPR. Selanjutnya, keragaman suku. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Nah, wilayah Papua dan Maluku memiliki jumlah suku bangsa paling banyak, seperti ada suku Asmat, Dani, Me, Ampak, Kem Ambon, Kei, Ternate. Di Bali ada suku Bali, di Lombok ada suku Sasak, di Pulau Sumbawa ada suku Bima dan Sumbawa, di Nusa Tenggara ada suku Timor, Alor, Sumba, di Flores ada suku Ende, Bajawa, hingga Manggarai. Di daerah Komodo ada suku Bajo yang berada di atas laut. Di Sulawesi ada beberapa suku seperti Bugis, Makassar, Minahasa, Tolaki, Buton, Mandan, Torajo, Kaili, Gorontalo, Sagi. Di Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Bugis, Melayu, dan Peranakan Tionghoa. Untuk di Jawa ada suku Jawa, Sunda, Madura, Banten, Tengger, Osing, Baduy, Banyumasan, dan Cirebon. Di Sumatera ada suku seperti Melayu, Minang, Tapanuli, Batak Toba, Karo, Paseman, Gayo, dan lain-lain.
mudah-mudahan juga kalian sudah menyimaknya. Kalian silakan untuk membagi kelompok. Jadi 5 kelompok ya. Kelompok yang satu tadi tentang gender, ya. Terus suku, terus apa lagi? Ya. Jadi 5 kelompok. Ayo silakan untuk bentukan kelompoknya. Untuk kelompok satu ini ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Satu lagi ini kelompok 5. Jadi kegiatannya ini satu permasalahannya. Kelompok 1 tentang gender, 2 suku, yang kelompok 3 agama, yang kelompok 4 budaya, dan yang kelompok 5 ras dan antar golongan. Silakan didiskusikan bersama teman sekelompoknya.
maju dan masuk ke presentasi. Lagi dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Kelompok 5 sesuai dengan permasalahan atau kasus-kasus dalam diskusinya tadi. Tuh, ya. Siap untuk kelompok 1? Silakan. Silakan untuk dipresentasikan. Mulai dari kelompok 1 ya. Terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Cara urutannya aja ya. Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sagrasinia. Saya dari kelompok 1 dengan anggota Neng Novia Melia, Siti Aulia dan teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang kasus keberagaman gender. Studi kasus. Di sebuah sekolah terdapat kegiatan pemilihan ketua kelas. Beberapa siswa berpendapat bahwa ketua kelas baiknya dipilih dari siswa laki-laki saja karena dianggap lebih tegas dan berani. Ketika ada siswi yang mencalonkan diri, sebagian teman menertawakannya dan mengatakan bahwa perempuan tidak cocok menjadi pemimpin. Akibatnya, siswi tersebut merasa tidak percaya diri dan enggan mengikuti pemilihan ketua kelas. Permasalahan utama pada kasus tersebut adalah adanya sikap diskriminatif terhadap perempuan, yaitu anggapan bahwa hanya laki-laki yang pantas menjadi pemimpin, sehingga merendahkan peran dan kemampuan perempuan. Jenis keberagaman pada kasus tersebut termasuk keberagaman gender, karena berkaitan dengan perbedaan peran dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, merendahkan atau menertawakan teman, bersikap diskriminatif, tidak menghargai persamaan hak, bertentangan dengan sila kedua dan kelima. Sikap yang seharusnya dilakukan, menghargai hak setiap siswa tanpa membedakan gender, memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, bersikap adil dan saling menghormati, mendukung teman yang ingin berpartisipasi. Dan contoh sikap menghargai keberagaman gender di sekolah adalah memberi kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan, tidak mengejek atau merendahkan, bekerja sama tanpa membedakan jenis kelamin, menghargai pendapat semua teman, dan bersikap sopan dan adil dalam pergaulan. Kesimpulan dari kasus tersebut, keragaman gender merupakan kenyataan dalam kehidupan yang harus dihargai. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama. Dengan bersikap adil dan saling menghormati, kehidupan di sekolah akan menjadi lebih rukun dan harmonis sesuai nilai Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari gender merupakan kenyataan dalam kehidupan yang harus dihargai. Dilanjutkan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sagrasinia. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Neng Aprilia, Titi, dan Rizka. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keragaman suku yang ada di Indonesia. Studi kasus. Di sebuah kelas terdapat siswa yang berasal dari berbagai suku seperti Jawa, Bugis, Bima, dan Sumbawa. Di saat kegiatan berbeda kelompok, beberapa siswa menolak satu kelompok dengan teman yang berbeda suku karena perbicaranya dianggap lucu dan kebiasaan daerahnya berbeda. Akibatnya, siswa tersebut merasa tersinggung dan tidak percaya diri untuk bergaul.
dan teman. Jenis keragaman pada kasus tersebut termasuk keragaman suku karena berkaitan dengan perbedaan asal daerah, adat, dan kebiasaan antar suku di Indonesia. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, mengejek atau merendahkan teman karena perbedaan suku, tidak mau bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang, bersikap diskriminatif, bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia. Sikap yang seharusnya dilakukan, menghargai perbedaan suku dan adat, mau bekerja sama dengan semua teman, tidak mengejek logat atau kebiasaan daerah, bersikap sopan, ramah dan saling menghormati, menjaga persatuan dan kerukunan kelas. Contoh sikap menghargai keragaman suku di sekolah, berteman tanpa membeda-bedakan suku, menghargai adat dan kebiasaan teman, menggunakan bahasa yang sopan, bekerja sama dengan kelompok yang beragam, tidak melakukan perundungan. Kesimpulannya, keragaman suku merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Perbedaan suku tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menjauhi orang lain. Dengan sikap saling menghargai, bekerja sama, dan menjunjung persatuan, kehidupan di sekolah akan menjadi rukun dan harmonis sesuai dengan nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keragaman suku merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Jadi perbedaan suku tidak boleh menjadi alasan atau merendahkan, menjauhi orang lain. Terus yang selanjutnya adalah kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Perkenalkan, saya Aditya dari kewakilan kelompok 3. Dalam kesempatan saya akan Ramadan, Abdillah dan Reza dari kelas 7. Saya akan mempresentasikan kasus keragaman budaya. Sekolah akan mengadakan kegiatan pentas dan budaya setiap kelas. Diminta menampilkan pertunjukan budaya daerah. Salah satu kelompok memilih tarian daerah, luar daerah asal bagian tradisional anggota kelompok, namun berada siswa menolak karena merasa budaya tersebut aneh dan tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Bahkan menertawakan pakaian dan gerakan inti tarian tersebut. Permasalahan pertama pada kasus adanya sikap meremehkan dan menertawakan budaya daerah lain sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dan berbeda kelompok. Jenis keragaman pada kasus tersebut termasuk keragaman budaya karena berkaitan dengan perbedaan adat, kesenian dan kebiasaan daerah. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, mengejek atau merendahkan budaya daerah lain, tidak menghargai hasil karya dan tradisi daerah, bersikap tidak loyal, bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia, sikap yang seharusnya dilakukan menghargai dan menghormati budaya daerah lain, sikap terbuka terhadap perbedaan, mau bekerja sama tanpa membeda-bedakan, menunduk rasa dengan terhadap keberagaman budaya Indonesia, menjaga sikap sopan dan saling menghormati. Contoh sikap menghargai keragaman budaya di sekolah, mengikuti kegiatan pentas seni dengan sikap positif, tidak mengejek pakaian adat atau tarian daerah, mau belajar dengan mengenal budaya daerah lain, mendukung teman yang menampilkan budaya daerah, menghargai perbedaan kebiasaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sikap untuk saling menghargai, menghormati antar budaya. Yang keempat ya. Nah, silakan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Saya mengatakan saya perwakilan dari kelompok 4 dan
dan dianggotakan Dika Amanda, Teja Apriaksa, dan Muhammad Fadil. Di sini saya akan studi kasus keagamaan di sebuah sekolah. Siswa berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Ketika salah satu siswa sedang melaksanakan ibadah sesuai agamanya, beberapa teman justru mengganggu dan mengejeknya. Ada juga siswa yang tidak mau berteman dengan teman yang berbeda agama karena merasa keyakinannya paling benar. Satu, permasalahan utama pada kasus adanya sikap tidak toleran seperti mengejek, mengganggu kegiatan ibadah, dan menolak berteman karena berbeda agama. Dua, jenis keragaman pada kasus tersebut termasuk keragaman agama karena berkaitan dengan perbedaan keyakinan dan cara beribadah. Tiga, sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, mengganggu teman yang sedang beribadah, mengejek atau merendahkan agama lain, tidak mau berteman karena perbedaan keyakinan, bertentangan dengan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang beradil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia. 4. Sikap yang harus dilakukan: menghormati teman yang sedang beribadah, tidak memaksa keyakinan kepada orang lain, berteman tanpa membedakan agama, menjaga sikap sopan santun dan toleransi, hidup rukun dan saling menghargai. Contoh sikap toleransi beragama di sekolah: memberi kesempatan teman menjalankan ibadah, tidak mengajak simbol atau kegiatan keagamaan, menghormati hari besar keagamaan teman, bekerja sama dalam kegiatan sekolah tanpa membedakan agama, menjaga kerukunan antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan untuk kelompok terakhir ya, kelompok 5. Di sebuah sekolah terdapat siswa dengan latar belakang ras dan kondisi sosial yang berbeda. Beberapa siswa berasal dari keluarga sederhana, sementara yang lain berasal dari keluarga mampu. Selain itu, terdapat siswa dengan perbedaan ciri fisik seperti warna kulit dan bentuk rambut. Dalam kegiatan kelompok, ada siswa yang bekerja sama dengan teman tertentu karena dianggap berbeda secara fisik atau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan ada yang mengejek dan memberi julukan yang tidak pantas. Akibatnya suasana kelas menjadi tidak nyaman dan menimbulkan perasaan minder pada sebagian siswa. Permasalahan utama pada kasus adanya sikap diskriminatif berupa mengejek, merendahkan, dan menolak bekerja sama dengan teman karena perbedaan ras, ciri fisik, dan latar belakang sosial atau golongan.
perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, mengejek dan memberi julukan tidak pantas, merendahkan teman karena kondisi ekonomi, tidak mau bekerja sama dengan teman tertentu, bersikap diskriminatif. Perilaku tersebut bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga kesatuan Indonesia, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang seharusnya dilakukan menghargai setiap orang tanpa membedakan ras dan golongan, bersikap adil dan tidak pilih kasih, menghormati perbedaan fisik dan latar belakang sosial, mau bekerja sama dengan semua teman, menjaga sikap sopan dan empati. Contoh sikap menghargai keragaman ras dan antar golongan di sekolah, berteman tanpa memandang latar belakang, tidak mengejek warna kulit atau kondisi ekonomi, membantu teman dan membutuhkan, menghargai pendapat semua anggota kelompok, menciptakan suasana kelas yang rukun dan nyaman. Kesimpulannya, keragaman ras dan antar golongan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara adil, dengan sikap saling menghormati, tidak diskriminatif, dan menjunjung nilai Pancasila. Kehidupan di sekolah akan menjadi harmonis dan penuh kebersamaan. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan-permasalahan dalam diskusi itu yang terdiri dari permasalahan gender, suku, terus antar golongan, budaya. Nah, itu intinya kalian itu kalau di dalam kelas atau di sekolah itu tidak membeda-bedakan. Tuh, apalagi dalam pembuatan atau pembentukan ketua kelompok atau ketua kelas. Pembentukan ketua kelas, misalkan tidak boleh wanita atau perempuan menjadi apa? Pemimpin misalkan. Tuh, ya. Jadi itu disamaratakan. Jadi perempuan itu boleh untuk menjadi ketua kelas. Tuh, jadi materi permasalahan dalam kelompok ini istilahnya intinya saling menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan, ya, baik dari agama, suku, ya, itu baik perempuan dan laki-laki. Mungkin cuma itu ya. Nah, silakan untuk kembali ke informasi awal, yaitu kembali lagi ke semula. Silakan. Untuk tahap akhir ada refleksi untuk kalian. Silakan untuk ditulis pernyataannya atau doanya. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, sikap apa yang akan kalian terapkan setelah
pembelajaran ini. Sikap apa yang akan kalian terapkan setelah pembelajaran ini? Yang ketiga, bagian mana yang masih sulit kalian pahami? Bagian mana yang masih sulit kalian pahami? Tuh, diisi dulu. Yang satu, kedua, dan ketiga pernyataannya. Silakan untuk ketua kelasnya dikumpulkan satu orang saja perwakilan. Akan ambil yang lainnya oleh ketua kelas saja. Untuk dikumpulkan. Jadi memahami keragaman di Indonesia, keberagaman disebut kebinekaan yang berasal dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda, beda tetap satu dua. Berapa bentuk keragaman? Beberapa bentuk keragaman dalam masyarakat adalah keragaman gender, suku, budaya, agama, dan antar golongan. Keragaman gender. Gender berkaitan dengan peran tanggung jawab dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Contohnya keragaman gender, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah. Perempuan maupun laki-laki dapat menjadi pemimpin. Yang terakhir, semua berhak menyampaikan pendapat. Keragaman suku. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Suku di wilayah Papua dan Maluku seperti suku Asmat, Dani, Arpak, Ambon, Kei, dan Ternate. Yang wilayahnya Bali dan Nusa Tenggara seperti suku Bali, Sasak, Bima, Sumbawa, Timor, Alor, Sumba, Mande, Baligawa, Mangrai, dan Bajo. Terus wilayah Kalimantannya seperti suku Dayak, Banjar, dan sebagainya. Wilayah Jawa seperti suku Jawa, Sunda, Madura. Di sini ada suku Jawa, ada
daerahnya, tarian daerah, tradisi dan upacara, rumah dan kampung ada. Terus keragaman agama di Indonesia terdiri dari berapa? Nah, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Terus keragaman ras dan antar golongan. Jadi ras dapat disebut sebagai akar dari populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetik tubuh serta tampilan fisiknya atau fenotipnya. Jadi masyarakat Indonesia terdiri atas dua ras, yaitu ras Mongoloid dan Mamanekoid. Yang terakhir adalah uji kemampuan setelah mempelajari materi tentang memahami keragaman di Indonesia. Tadi awal itu ada pre-test kemampuan kalian dari awal materi, sekarang akhir dari materi. Nah, silakan untuk dikerjakan. Untuk post test yang tadi ya, post test yang tadi, nanti hasilnya oleh ketua kelas dikumpulkan ya, perwakilan saja.
Silakan untuk dimulai. Coba ya. Mungkin materi memahami keragaman di Indonesia, materinya singkat dengan 5 tujuan pembelajaran yang saya tampilkan. Ini yang terakhir dari refleksi, konteks, dan kemudian. Jadi begitu pentingnya keragaman di Indonesia, apalagi sama kalian yang masih duduk di sekolah ya, saling menghargai, menghormati dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan membeda-bedakan agama, suku, golongan dan lain sebagainya. Mungkin cuma itu saja materi dari saya tentang materi memahami keragaman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu silakan. Siap, jalan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kebiasaannya, pas mau urutnya ya. Bisa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya
Yes.